Halo teman-teman, kenalkan nama saya Jimmy Tampu Bolon, di samping Saya Juli Pangribuan, seperti saya lagi. saya Wanda. Kami dari kelompok 7 reguler C 2022 dan selamat datang di desa Seagung. Di sini kami dari Unimed, Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial dengan program studi pendidikan sejarah. Bertujuan untuk ingin mewawancarai Bapak sebagai seorang kepala desa dari desa Seagung. Perkenalkan dirinya, Pak. Perkenalkan dirinya, ya nama saya Datuk Muda Solahuddin, Kepala Desa Seagung, Kecamatan Tanjung Balai. Boleh tahu nggak, Bapak ini sudah berapa lama menjabat sebagai kepala? Sudah sekitar 12 tahun lebih. Nah, 12 tahun, sekitar 12 tahun 5 bulan ya. Ini bulan 5 kan? Iya. Ya. 12 tahun, hampir ya. 12 tahun 5 bulan. Hampir 12 tahun setengah ya. Cara pemilihan kepala desa ini di sini gimana ya, Pak? Oh, masyarakat, rakyat, masyarakat, pemilihan. Pemilihan secara pemilihan masyarakat. Sama kayak pemilu gitu ya, Pak? Iya. Apa luber namanya ya? Rahasia. Pokoknya seperti yang apa? Pemilihan bupati, gubernur sama. Pak, ada nggak lembaga yang membantu kinerja Bapak sebagai kepala desa? Ada banyak. Lembaganya seperti apa? Itu ada BPD, ada LPM, ada lembaga masyarakat desa, ada BPD. BPD itu semacam DPR ya. Ada juga organisasi seperti apa ya, seperti kreatif, bantu juga. Kemudian ada nggak program desa yang dibuat untuk mendukung mata pencaharian ekonomi masyarakat di sini? Yang telah Bapak buat Oh, selama ada juga, ada dia semacam apa namanya, ketahanan pangan itu. Kemarin pada tahun 2023, 2024 itu ada ketahanan pangannya. Jadi kita mempermudah macam pertanian, kita bangunkan jalan tani namanya. Itu sudah ada banyak, udah di desa kita sudah banyak itu untuk apa, mempermudah orang itu membawa hasil ladangnya, kita bangunkan jalannya, seperti itu yang bisa kita kita upayakan. Kalau ke bidang nelayannya, Pak, Kalau nelayan ada ini pertanian. semacam bantuan aja dia, ada bantuan sampan, ada jaring. Nah, tapi itu Persija kabupaten yang bantu. Kalau desa nggak ada ke sana. Desanya pun kita dibantu kabupaten juga kan, anggarannya. Jadi anggaran untuk ke sana di desa ini nggak ada untuk membelikan sampan, membelikan apa namanya, semacam jaring. Nah, itu versinya dari apa? Dari kabupaten. Ada juga, tapi dari kabupaten dia. Ada juga dari provinsi. Nah, begitu membantunya. Pak, kira-kira penduduk di desa kita ini ada berapa apa, Pak? Jiwanya atau DPT-nya? Kalau jiwa itu keseluruhan dari mulai bayi baru lahir sampai tua, orang tua yang hidup kan, itu yang jiwa. Oke, jiwa atau DPT? DPT ini daftar pemilih tetap. Nah, daftar pemilih tetap itu dewasa umur 17 sampai ke jiwa ya, sekitar 5.500 lebih begitu. 5.000 6.000-an lah begitu. Terus selanjutnya, apakah sekolah di desa kita ini, Pak, lengkap, Kak, seperti SD, SMP atau SMA? Oh, kalau di desa kita nggak lengkap. Yang ada PAUD, TK, SD, setakat SMP ya, setakat SMP, sanawiyah ya. Bukannya udah matang ya? Nggak lagi sanawiyah ya.
Ya kata ada lagi. Dulu ada, Sanawi ada. Aliyah pun dulu ada ya. Selanjutnya Pak, ada berapa di sini Pak rumah ibadah Pak? Rumah ibadah ada dan 7. Ya. Saya Apung, Ikhlas, Raibal Usman, Aswada, terus Simpang Bandar Jawa Gang Keluarga 4, Binjai 5, dalam sana 6, Masjid Muhammadiyah kan 6, terus musolanya di sana 7, 8. Kalau di desa kita ini Pak, cuma desa Epung aja? Iya 8, 9 gitu. Ya 9 sama Kuala. Ya Muslim ada 9 ya. Kalau agama lain tidak ada. Jadi masjidnya ada 3. Musola sisanya lebihnya sekian gitu, 9 semua. Nah, yang bisa diingat 9, yang positif 9. 3 masjid, 6 musola. Selanjutnya Pak, apakah ada fasilitas kesehatan Pak di sini? Ada. Aja Pak. Dia ada saya pengaja ya. Iya, di sini aja. Ada pembantu namanya Pustu. Ya, pembantu puskesmas. Ada di dusun 7. Bandar Jawa. Selebihnya itu kecamatan punya sana. Ada di desa Sayabung sana. Itu bukan desa punya, kecamatan. Puskesmas induk namanya. Jadi Pak, saya di sini menanyakan tentang pendapatan di desa ini. Gitu, Pak. Jadi pertanyaan saya pertama yaitu bagaimana Pak melihat kondisi desa Seapung saat ini Pak? Kalau sekarang kondisinya biasa-biasa aja ya. Nggak ada pala yang nggak makan, semuanya makan, nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang mati kelaparan. Jadi masih bisa berjalan dengan apa? Dengan apa namanya ya? Dengan semestinya. Masih aman-aman aja ya kan? Sama ini Pak, saya mau nanya, apakah desa memiliki data atau perkiraan tentang pendapatan rata-rata masyarakat yang ada di sini Pak? Gimana? Pendapatan rata-rata masyarakat per bulan gitu. Oh. Bervariasi dia. Sekarang kalau orang pertanian yang punya kelapa, yang punya kebun, yang kerja di perkebunan, yang kerja di ladang kelapa, itu beda sama orang-orang sama di nelayan. Nah, nelayan ini bervariasi. Ada yang sebulan kalau dikumpulkan globalkannya penghasilannya mungkin itu ada yang 2 juta, ya kan? Ada yang 1,5 juta juga. Ada yang juga yang 5 juta. Nggak tentu, bervariasi dia. Nanti kalau orang yang punya ladang, sekarang memang kelapanya kan agak tinggi harganya, ya kan? Jadi pekerja sama si pemilik kebun itu kan bagiannya kan hampir sama, hampir bagi 2. Jadi makanya di situ sekarang orang-orang agak lumayan, orang kebun, orang ladang yang punya ladang kelapa, yang sawit, yang pekerjanya sekarang insya Allah mudah-mudahan enggak sebegitu memadai. Tapi kalau laut sekarang memang agak menurun. Tapi niat insya Allah ke depan ini mudah-mudahan bisa baik, bisa bagus. Ya dari Pak, mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan. Maaf sekiranya mengganggu waktu Bapak. Enggak, aman. Banyak tanya. Iya. Mungkin itu saja Pak, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Tanjung Balai Sikota Kerang merupakan kota yang terletak di pesisir timur Sumatera Utara. Sejak masa kolonial Belanda, wilayah ini telah dikenal sebagai pelabuhan penting karena lokasinya yang strategis di muara Sungai Asahan. Dahulunya, Tanjung Balai menjadi pusat perdagangan hasil bumi dan laut, sekaligus pintu gerbang keluar masuknya barang dari pedalaman ke Selat Malaka. Seiring berjalannya waktu, perkembangan pelabuhan dan aktivitas perikanan di Tanjung Balai turut membentuk kehidupan masyarakat di desa-desa pesisir, termasuk Desa Seapung. Desa ini berkembang sebagai komunitas nelayan tradisional yang bergantung pada hasil laut sebagai sumber utama penghidupan. Secara sosiologis,
Desa Seapung dapat dikategorikan sebagai desa nelayan, yaitu desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap. Mereka bekerja di laut, baik secara mandiri maupun sebagai anak buah kapal. Ciri khas desa nelayan di sini tampak dari mata pencaharian masyarakatnya yang selain menangkap ikan, juga terlibat dalam aktivitas pengolahan ikan, seperti pengeringan dan penjualan hasil tangkapan di pasar lokal. Ketergantungan terhadap musim dan cuaca menjadi tantangan utama bagi penghidupan mereka. Setiap hari, ratusan perahu kecil meninggalkan dermaga saat fajar untuk mencari nafkah di laut. Sebagian besar nelayan mewarisi profesi ini dari orang tua mereka, dan anak-anak pun mulai mengenal laut sejak dini. Dalam satu keluarga nelayan, umumnya terdapat satu orang laki-laki sebagai pencari ikan, sementara perempuan mengolah hasil tangkapan di rumah menjadi ikan asin, terasi, atau dijual langsung ke pasar terdekat. Meskipun akses terhadap pendidikan dan fasilitas kesehatan masih terbatas, semangat gotong royong dan ikatan sosial yang kuat menjadi ciri khas masyarakat Seapung. Hidup sederhana, tapi penuh ketangguhan. Demografi nelayan di desa Seapung bukan sekedar data. Ia mencerminkan gaya hidup, tradisi, dan tantangan nyata yang dihadapi masyarakat pesisir dalam menjaga warisan laut mereka. Desa Seapung di Kecamatan Tanjung Balai, Sumatera Utara adalah desa pesisir yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada laut. Sejak dulu, nelayan tradisional menjadi tulang punggung ekonomi di desa ini. Namun kini, kehidupan mereka mulai berubah seiring dengan perkembangan desa yang perlahan tapi nyata. Dermaga nelayan diperbaiki, akses jalan mulai dibuka, dan beberapa bantuan alat tangkap modern mulai diberikan. Nelayan tak lagi hanya mengandalkan hasil tangkapan laut. Mereka kini mulai mencoba budidaya ikan dalam keramba dan menjual hasilnya ke pasar lokal. Perkembangan desa Seapung bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya inovasi dan peran perempuan dalam ekonomi desa. Di desa ini, laut adalah kehidupan, dan dari tangan perempuan Melayu, hasil laut berubah menjadi sumber harapan.